Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Ya Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, Bu. Amin, ya Allah. Dan ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk kita kelancaran proses pembelajaran kita. Ibu mau Ratna Kumala saja yang memimpin doanya, boleh Ratna Kumala. Baik, Bu. Baiklah, kepada teman-teman semua, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah, Bu. Terima kasih ya Ratna Kumala. Oke. Iya, Bu. Jangan lupa kalian absen di kolom komentar chat di ini ya, biar Ibu tahu siapa yang hadir. Iya, Bu. Mengenai tugas yang minggu semalam sudah dikumpul semua kan? Ya Ibu harap semua sudah mengirim tugas dan mengerjakan dengan baik ya. Mengenai kelanjutan materi minggu semalam, kita kan sudah tuntas membahas mengenai kekongruenan bangun datar dan kekongruenan dua segi tiga, ya kan? Nah, setelah mempelajari mengenai kekongruenan, kita akan membahas mengenai kesebangunan bangun datar, ya. Nah, di kesebangunan bangun datar itu, kita pertama harus mengetahui tentang konsep dan syarat kesebangunan bangun datar. Nah, ini kita bisa lihat materi minggu semalam, konsep dari kekongruenan itu apabila panjang sisi dan sudut itu sama panjang dan sama besar. Ya, pokoknya kekongruenan itu bentuknya harus sama, besarnya harus sama. Pokoknya harus semirip mungkin, ya. Namun di kesebangunan itu hal yang berbeda terdapat pada panjang sisi, ya. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar trapesium A, B, C, D dan trapesium E, F, G, H. Oke. Nah, di sini terdapat panjang sisi yang sebanding. Maksudnya sebanding itu ialah memiliki perbandingan yang sama antara satu sisi dengan sisi lainnya di dua bangun datar tersebut gitu. Tetapi pada trapesium A, B, C, D dan trapesium E, F, G, H, dia tetap mempunyai besar yang sama. Nah, bisa kalian lihat ya pada layar. Oke, coba ke bawahkan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian dari trapesium A, B, C, D dan E, F, G, H itu dia ada sudut A sama dengan sudut E, ya kan? Lalu sudut B sama dengan sudut F, sudut D dengan H, dan sudut C dengan D. Ya. Nah, mengenai sisi-sisi yang bersesuaian harus mempunyai perbandingan atau sebanding. Nah, itu bisa kita lihat. Kita cari sisi yang bersesuaian, lalu kita masukkan nilai yang sudah terdapat pada sisi trapesium tadi. Nah, perbandingannya bisa kita lihat pada layar ya. Nah, mengenai konsep kesebangunan bangun datar masih bisa diikutin kan anak-anak? Masih bisa dipahami kan mengenai konsepnya? Bisa, Bu. Masih gampang ya kan? Oke. Nah, bisa, lalu yang alhamdulillah, Bu. kedua, ada mengidentifikasi dua bangun yang sebangun. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai konsep. Lalu di sini kita dituntut untuk mengidentifikasi dua bangun yang sebangun.
Nah, kita identifikasi tuh. Coba kita lihat tuh gambarnya. Nah, ada dua gambar segitiga. Ada dua gambar segi empat. Nah, satu segi empatnya memiliki panjang 12 dengan lebar 8. Satu segi empat dengan bentuk persegi panjang dengan panjangnya 6 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, kita di sini dituntut untuk mengidentifikasi apakah dua persegi panjang ini sebangun atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat, kan? Semua sudut persegi panjang itu memiliki masing-masing siku-siku yang demikian sudutnya itu adalah 90 derajat, kan? Berarti mengenai syarat kesebangunan dua bangun datar yang sudutnya itu sudah terpenuhi, ya kan? Tadi kan dikatakannya syarat kesebangunan itu dia sudutnya harus bersesuaian. Lalu kita cari syarat yang selanjutnya yaitu ada sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, kita cari perbandingannya. Nah, perbandingannya itu ada panjang dengan panjang. Berarti panjang persegi panjang yang pertama itu 12, lalu panjang persegi panjang yang kedua itu 6, ya kan? Kita cari perbandingannya, buktikan 2, ya kan? Lalu perbandingan satu lagi, perbandingan lebar, ya kan? Lebar persegi panjang yang pertama adalah 8 dan yang kedua adalah 4. Cari perbandingannya, ya kan? Hasilnya adalah 2. Lalu, karena sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, maka kedua persegi panjang itu dikatakan sebangun, ya kan? Nah, jadi inti dari mengidentifikasi dua bangun yang sebangun itu kita harus merujuk pada syarat-syarat kesebangunan tadi, ya kan? Oke, yang lanjut ke bawah lagi. Nah, yang ketiga itu kita disuruh menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dua bangun datar yang bangun. Oke, nah tadi kita sudah belajar mengenai mengidentifikasi bentuk bangun datar sebangun atau tidak. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui salah satunya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini sudah Ibu berikan penjelasannya. Coba bawa lagi. Nah, di sini kita dituntut untuk mencari nilai X, Y, dan Z, ya kan? Lalu mencari panjang sisi EF, BC, dan AG. Coba diperkecil sedikit biar nampak agak banyak tulisannya. Oke. Mengenai pembahasan yang pertama, yang A, mencari nilai X, Y, dan Z. Coba kalian baca dulu perlahan mana yang tidak mengerti. Coba kalian telaah dulu. Tuh ada gambar trapesium, ya kan? Trapesium sama kaki. Trapesium siku-siku tuh, ya kan? Itu ada trapesium A, B, C, D, dan E, F, G, H. Lalu kita disuruh menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, kita lihat penyelesaian yang A. Kita lihat penyelesaian yang A. Nah, itu dia. Bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H itu sebangun. Maka sesuai dengan syarat, ya kan? Tadi sudut G sama dengan sudut C, ya, maka sudut X-nya itu adalah di sudut G sama C tadi, ya kan? 22,6. Nah, lalu selanjutnya. Sama ya caranya. Yang penting kita itu paham mengenai konsep sudut dalam suatu bangun datar
dan mengenai konsep syarat kesebangunan sudut tadi. Ibu rasa masih dapat dipahami kalau mengenai pembahasan yang A. Lalu kita lihat pembahasan yang B. Perbandingan sisi yang bersesuaian. Itu ada kan penjelasan mengenai penyelesaian dari mencari sisi yang bersesuaian yang belum diketahui ya. Ibu rasa dengan kalian melihat saja itu sudah dapat gitu sisinya. Nanti ini materinya akan Ibu share di grup kelas ya kan. Nah, jadi kalian bisa baca-baca lagi apabila kalian belum memahami sepenuhnya. Oke. Untuk selanjutnya ada lagi? Aku rasa tidak. Oke, sudah selesai. Materi kita cuma sampai mencari nilai yang belum diketahui tadi. Nah, dari ketiga materi yang Ibu sampaikan, apakah anak-anak Ibu ada yang masih bingung mengenai kesebangunan bangun dasar? Sudah, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Nanti materinya akan Ibu share ya di grup kelas. Jadi untuk menambah referensi kalian dalam belajar, kalian cari juga materi-materi yang bersesuaian sama materi kita saat ini ya. Jangan malas-malas mencari. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Nanti tugasnya akan Ibu share juga di grup kelas. Pengumpulannya itu minggu depan ya. Nanti kalian kumpulkan jadi satu folder dikasih sama ketua kelas saja ya. Oke. Tidak ada yang ini disampaikan kan? Kalau tidak ada, mungkin Ibu tutup saja ya. Daripada menunggu temannya, mungkin mereka lagi hilang jaringannya ya. Iya, Bu. Ibu tutup saja. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak pada hari ini dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan Ibu. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat dalam menuntut ilmu ya. Jangan malas-malas belajar dan tetap semangat. Ya, Ibu tutup, Ibu sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.